Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anastasia dari kelas manajemen D3. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi akhir semester saya di mata kuliah Kreativitas Inovasi Bisnis. Yuk kita simak. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kreativitas inovasi. Untuk yang berkaitan mengenai kuis 2. Saya jelaskan dulu mengenai inovasi. Inovasi merupakan sebuah ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Pengertian dari inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, beberapa simulan, dan individu yang mengelilinginya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru yang mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu untuk yang pertama adalah proses komersialisasi, yang kedua adalah difusi inovasi, dan yang ketiga adalah adopsi teknologi, yang keempat adalah inovasi terbuka. Dan kita lanjut aja untuk yang pertama, yaitu proses komersialisasi. Komersialisasi adalah tindakan atau akibat pemasaran atau penawaran produk untuk dijual atau memberikan kondisi dan sarana distributor yang dilakukan untuk penjualan. Tujuan komersialisasi ini pada pengertiannya adalah untuk menawarkan produk di tempat dan pada saat konsumen ingin membelinya. Jadi penting ya untuk produk ini. Baik, selanjutnya di sini ada 3 strategi proses komersialisasi produk. Untuk yang pertama yaitu penentuan timing introduksi produk. Untuk pemilihan timing yang tepat untuk pengenalan produk baru pada publik sangatlah penting. Kita harus dapat melihat situasi manakah yang pas untuk mengenalkan produk. Sebaiknya pengenalan produk dilakukan pada saat permintaan yang sudah banyak. Dan yang kedua adalah pemilihan branding. Persepsi konsumen terhadap produk sangatlah berpengaruh oleh citra produk. Citra merek dapat meningkatkan ekspektasi distributor terhadap kesuksesan produknya itu tersendiri. Jadi sangat penting sekali ya memilih brand. Dan yang ketiga adalah koordinasi. Koordinasi ini juga sangat penting untuk ke berbagai anggota-anggotanya, seperti nanti kita akan memproduksikan kemana, nanti harganya gimana, cara promosinya gimana, dan itu semua tuh harus dikoordinasikan bersama rekan-rekannya yang lain. Dan yang kedua di sini ada difusi inovasi. Difusi inovasi ini adalah sebagai kegiatan mengkomunikasikan inovasi melalui saluran-saluran tertentu pada saat anggota-anggota suatu sistem sosial yang mencakup teknologi produk dan ide-ide baru. Dan yang ketiga ada adopsi teknologi, memodifikasi suatu produk tanpa mengubah cara penggunaannya, termasuk inovasi dynamic continuous inovasi, mesin ketik manual dan elektronik. Dan yang terakhir ada inovasi terbuka. Pengertian dari inovasi terbuka ini adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialisasikan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuan dari inovasi terbuka adalah untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan desain,
dan pengembangan produk baru. Dan di sini juga ada beberapa manfaat inovasi terbuka untuk perusahaan. Yang pertama adalah potensi untuk pemasaran yang viral. 2. Terdapat potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Ketiga, pengembangan pelanggan di awal proses pembangunan. Yang keempat, peningkatan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Kelima, potensi sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan, kurangnya inovasi terbuka. Dan di sini juga ada penerapan model inovasi terbuka terkait dengan sejumlah resiko dan tantangan, seperti 1. Penyelarasan strategi inovasi untuk melampaui